Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Baik dan semangat, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba lihat temannya kiri kanan. Ada nggak yang nggak hadir? Kanan kiri. Hadir semua? Hadir, Bu. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran administrasi umum. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa saja tugas yang ada dalam kegiatan administrasi. Ada yang bisa sebutkan apa saja tugas dari kegiatan administrasi itu? Ya, Najwa? Mengelola dokumen kantor. Ya, benar, mengelola dokumen kantor. Yang lain? Saya, Bu, mencatat laporan keuangan, Bu. Oke, yang lain ada? Ayo, Bu. Menerima telepon, Bu. Ya, benar. Mengelola dokumen, mencatat keuangan, dan mengangkat telepon itu semua merupakan beberapa contoh tugas dari administrasi. Nah, semua tugas itu akan dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan fungsi administrasi. Nah, mereka juga yang akan mengerjakan segala pekerjaan administrasi agar berjalan dengan lancar. Nah, mereka inilah yang disebut dengan personel administrasi. Setelah kita belajar tentang personel administrasi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan persyaratan personel administrasi, mampu menganalisis kebutuhan personel administrasi, dan mampu menyusun persyaratan personel administrasi. Sekarang Ibu ingin bertanya, dari beberapa tugas administrasi tadi, bagaimana jika ada sebuah kantor yang tidak memiliki orang-orang yang mengelola kegiatan itu, apa yang akan terjadi? Ya, Ramita? Kantor akan berantakan, Bu. Ya, benar, kegiatan kantor tentunya akan berantakan, mulai dari dokumen yang hilang, terus jadwal rapat berantakan, keuangan juga berantakan, ataupun bisa lama-kelamaan perusahaan itu akan bangkrut. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa orang-orang yang bekerja di balik layar perusahaan itu memiliki peran yang penting, yaitu mereka inilah personel administrasi. Apa sih personel administrasi itu, Bu? Personel. Kalau kata personel berkaitan dengan orang-orang, yaitu orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Jadi personel administrasi adalah orang-orang yang biasa disebut dengan karyawan atau pegawai yang menjalankan atau melayani pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi, baik itu di pemerintahan ataupun swasta, untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji ataupun tunjangan. Nah, personel administrasi ini menjadi alat ataupun sumber daya organisasi untuk menjalankan kegiatan kantor demi mencapai tujuan organisasi. Nah, mereka ini akan mengolah informasi-informasi yang dibutuhkan kantor dalam operasionalnya. Nah, kira-kira siapa saja yang termasuk personel administrasi itu? Ada yang tahu? Ya. Mungkin seperti staf administrasi, Bu. Staf administrasi itu merupakan salah satu personel administrasi, ya. Ada 4 macam personel administrasi, yaitu administrator, manajer, staf, dan worker. Kemudian ada manajer. Manajer ini adalah orang yang memimpin pekerjaan. Jadi nanti dia akan mengarahkan stafnya, kemudian mengelola uang, mengelola peralatan, dan juga sarana prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional yang lagi-lagi tujuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada tanggung jawab personel administrasi. Tugas dan tanggung jawab personel administrasi itu tentunya akan berbeda di setiap kantor. Jadi tergantung dengan kantornya, apakah dia kantor besar atau kantor kecil. Karena kalau misalnya dia kantor kecil, tentunya biasanya itu akan hanya ada satu orang yang menjalankan kegiatan administrasi ini. Jadi satu orang itu yang mengerjakan semua, mengarsip, menerima telepon tadi, mengelola keuangan. Nah, itu hanya dilakukan oleh satu orang personel administrasi. Personel kantor harus memiliki pengetahuan dasar yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukannya. Selain memiliki persyaratan pengetahuan, personel administrasi itu juga harus memiliki keterampilan. Coba apa saja keterampilan yang harus dimiliki personel administrasi? Ada yang tahu? Saya, Bu, harus mengetik cepat. Mengetik cepat. Ada lagi? Saya, Bu, menguasai Microsoft Office, Bu. Oke, keduanya benar ya. Mengetik cepat dan menguasai Microsoft Office. Namun selain itu, seorang personel kantor itu dianggap terampil jika dia bisa menjalankan 6 tugas utama dalam pelayanan administrasi. Di sini ada yang bertanya? Tidak ada? Ibu lanjutkan dengan
soal. Di sini ibu ada 3 kasus. Nah, ibu kalian terlebih dahulu ke dalam 3 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Perhatikan soalnya. Setiap kelompok ini untuk kelompok yang nomor 1 untuk kelompok 1, nomor 2 untuk kelompok 2, dan nomor 3 untuk kelompok 3. Juga di waktu 10 menit kalian untuk berdiskusi. Bisa mulai buka bukunya ya. Oke, untuk kalian 5 menit lagi ya. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah Bu? Oke, baik. Sekarang kita dengarkan masing-masing perwakilan kelompok saja untuk menjelaskan jawaban hasil diskusinya. Teman-teman dari kelompok 1, silakan kelompok 1. Ya, Mas Anda. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Baik anak-anak, itu tadi dia pemaparan dari masing-masing kelompok. Jawabannya sudah pada bagus ya, tepuk tangan dulu kita semua. Baik, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal mengenai personel administrasi, mulai dari pengertiannya ya, apa itu personel administrasi, apa saja tugasnya, hingga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang personel administrasi. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita pahami bahwa peran personel administrasi itu sangat penting dalam keberlangsungan operasional perusahaan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kembali apa saja persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang personel administrasi? Saya Bu. Oke. Persyaratan personal administrasi itu meliputi persyaratan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Personal administrasi itu harus memiliki pengetahuan dasar, keterampilan seperti menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan dokumen, serta memiliki kepribadian yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan, Bu. Ya, betul sekali. Jadi ada 3 persyaratan personel administrasi, yaitu keterampilan, pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Oke, itu dia pembelajaran kita mengenai personel administrasi hari ini. Semoga kalian lebih paham bagaimana peran personel administrasi dalam kantor. Nah, jadi siapa tahu suatu hari nanti kalian menjadi administrator, manajer, atau bahkan punya usaha. Nah, jadi kalian akan tahu nih bagaimana personel administrasi yang baik. Oke anak-anak, berhubung waktu kita sudah habis, Ibu akhiri pertemuan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.